Di awal tadi kita sudah melihat ayat dari 4 Injil bahwa Yesus disalibkan di antara dua penjahat atau dua penyamun. Siapa sebenarnya dua penjahat ini? Mereka pasti orang Yahudi. Tahu dari mana mereka orang Yahudi? Karena mereka tahu konsep Mesias yang hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Dan mereka tahu Mesias akan jadi raja. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mesias, Masiah. Nah, yang ngerti Mesias, Masiah, Kristus itu cuma orang Yahudi. Bangsa lain tidak tahu. Karena janji kedatangan Mesias itu diberitakan untuk orang Yahudi. Siapa penjahat itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka penjahat. Sehingga Yesus yang disalibkan itu disalibkan di antara penjahat-penjahat. Sesuatu yang mengusik saya adalah kenapa Yesus mati di antara penjahat? Kenapa dia tidak mati di antara murid-muridnya? Bukankah kurang lebih 3 tahun dia hidup bersama murid-muridnya, dan karenanya dia harus mati ditemani? Tidak, dia harus mati di antara para penjahat yang tidak punya kebaikan. Sehingga begitu kita sekarang percaya melihat Sang Penebus, melihat Sang Pembayar dosa itu, kita sadar dosa kita dibayar hanya oleh orang yang di tengah itu dan tidak oleh dua orang penjahat yang mendampinginya. Dan menariknya saudara, ini bukan kebetulan. Sebenarnya ini ditetapkan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 12. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dalam Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Berarti Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Itu direncanakan oleh Allah. Tidak ada satu detail kematian Kristus yang terjadi kebetulan. Seluruhnya ditetapkan oleh Allah. Para algojo itu secara sadar menempatkan Yesus di antara penjahat. Dan ini penghinaan. Kenapa penghinaan? Dia orang tidak berdosa satupun. Pengadilan Romawi tidak menemukan satu kesalahan pun pada dirinya yang layak untuk hukuman mati. Tapi toh dia akhirnya disalibkan di antara penjahat. Dengan kata lain, dia dianggap setara dengan para penjahat itu. Dia dianggap kelompok penjahat itu. Dia yang suci dianggap jahat. Ini penghinaan yang luar biasa dan satu perendahan yang luar biasa. Karena itu seorang mengatakan begini, Yesus yang adalah Allah dilahirkan di antara binatang dan mati di antara penjahat. Sebuah perendahan, penghinaan yang luar biasa untuk pribadi tertinggi di alam semesta ini. Orang Roma itu sering menyalibkan orang. Kalau ada penjahat-penjahat, mereka tangkap penjahatnya. Misalnya penjahatnya ada 50 orang, mereka salibkan 50 orang. Tapi sebelum salib 50 orang, tanya, kepala penjahatnya siapa? Kepala penjahat disalib di tengah sebagai yang paling jahat. Jadi yang disalibkan di tengah itu kepala penjahatnya. Disalibkan di antara penjahat. Itu sudah penghinaan karena Yesus dianggap kelompok penjahat. Tapi dia ditaruh di tengah. Matius 27 ayat 38. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi memang Yesus di tengah. Dan ini menunjukkan seolah-olah di kalangan para penjahat dialah yang paling jahat. Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Itu menjawab nubuatan kitab suci. Dan berarti memang Allah secara sengaja mengatur detail penyaliban itu. Tapi mengapa Allah mengatur semua ini? Mengapa Allah menetapkan semua itu harus terjadi? Dia, Yesus Kristus, dianggap penjahat dan dihukum sebagai penjahat sekalipun dia adalah orang benar. Supaya orang yang benar-benar jahat seperti kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Yang benar mengambil tempat penjahat supaya para penjahat bisa dipandang benar. Kita semua ini orang jahat. Jahat di hadapan Allah. Tapi dia sudah mengambil tempat kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tergantikan. Dia mestinya terhormat. Dia mestinya adalah orang benar. Kita orang jahat. Dia mengambil tempat kita yang jahat. Supaya yang percaya kepada dia bisa ada di tempat yang dihormati di hadapan Allah. Dibenarkan di hadapan Allah. Dua penjahat dampingi Yesus. Satu bertobat. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan untuk penjahat yang bertobat itu, dia diberikan tempat terhormat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yesus mengambil tempat penjahat supaya penjahat itu bisa mendapat tempatnya di tempat Kristus seharusnya berada. Di Golgota 3 salib. Sebenarnya 3 salib itu mengandung 3 simbol. Seperti kata Thompson, salib yang pertama adalah simbol dari kasih ilahi dan dari keselamatan manusia. Ini salib yang tengah. Salib yang kedua, ini dari penjahat yang tidak bertobat, adalah simbol dari sikap tidak bertobat dan penolakan terhadap belas kasihan ilahi. Sangat memungkinkan untuk dekat dengan Kristus dalam tubuh, dalam komunikasi, dalam hak. Tapi karena tidak adanya iman dan kasih, tidak ada keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari kedekatan tersebut. Maksudnya penjahat yang satu itu dekat sekali
sekali dengan Yesus kan. Tapi dia tidak membawa manfaat apa-apa karena dia tidak percaya. Tapi salib yang ketiga dari penjahat yang bertobat adalah simbol dari pertobatan dan dari pengampunan. Adalah mungkin bagi orang yang paling busuk, paling kotor, paling hina, paling jahat, paling bejat untuk bertobat. Bahkan pada jam terakhir, pada saat sudah dekat dengan kematian, keselamatan masih bisa diharapkan. Hari itu ketiganya disalibkan bersama-sama, pada saat yang sama, dalam perjuangan yang sama, dalam penjagaan yang sama, dalam mati yang sama. Tapi kematiannya berbeda. Ada 3 jenis kematian yang bisa nampak di puncak Golgota. Pertama, ada yang namanya die in sin, mati dalam dosa. Itulah kematian penjahat yang tidak bertobat. Yang kedua, die for sin, mati untuk dosa, dan itulah kematian Kristus. Dan yang ketiga, die to sin, mati terhadap dosa. Itulah kematian penjahat yang bertobat. Die for sin, mati untuk dosa, hanya bisa dilakukan oleh Kristus, dialami oleh Kristus. Tapi seluruh manusia harus memilih antara nomor 1, die in sin, atau yang nomor 3, die to sin, mati dalam dosa atau mati terhadap dosa. Semua orang yang tidak mau terima Yesus sebagai Sang Penebus Juru Selamat Tuhan, mereka akan mati, tapi mati dalam dosa, die in sin. Tapi semua orang yang mau menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi, mereka akan mati juga, tapi mati die to sin. Tapi Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati, bahkan hidup selama-lamanya. Karena itu semua kita akan mati juga. Semua saudara akan mati. Tapi mati yang bagaimana? Mati dalam dosa atau mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa hanya memungkinkan kalau saudara terima Dia sebagai Juru Selamat. Karena itu selagi masih dikatakan hari ini, selagi ada kesempatan, sambut Kristus. Tidak peduli kamu sudah orang Kristen, berapa lama tahun kamu jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah perjamuan, sudah tabu sini, sudah rajin pelayanan. Kamu pernah terima Yesus sebagai Juru Selamat Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kamu tetap akan die in sin. Tapi kalau mau diselamatkan, kamu harus percaya Yesus sekarang, tidak boleh tunda-tunda.